Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Suara sosok ini dipenuhi dengan kekuatan misterius, sehingga kekuatan yang menahan Suli Guo di tempatnya telah mencair seperti es yang bertemu dengan terik matahari. Segera Suli Guo mendapatkan kembali kebebasannya. Matanya dipenuhi hasrat saat dia dengan cepat terbang menuju cahaya merah. Segera cahaya merah berubah menjadi sosok wanita yang sangat mempesona. Dia hanya mengenakan pakaian tipis yang menampilkan kulit halusnya. Kemudian dia melirik Suli Guo dan tersenyum. "Kakak laki-laki Su, adik perempuan telah menunggu lama sekali. Kenapa kamu baru menyelamatkanku sekarang?" Setelah mengatakannya, dia mengangkat tangannya yang halus ke arah Suli Guo. Ekspresinya tampak seperti sedang menggoda kekasihnya. Saat melihatnya, Wang Lin menjadi linglung, bahkan jantungnya pun ikut terpengaruh. Untungnya dia telah mengembangkan teknik penyegelan jiwa yang menghubungkan jiwa asalnya dengan bendera 1 miliar jiwa, sehingga memungkinkannya pulih dengan cepat. Tetapi hal ini justru membuatnya terkejut. Jika perhatiannya terganggu seperti itu selama pertarungan, maka dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. "Kamu berani menggunakan teknik iblis seperti itu di hadapanku?" Wang Lin berkata dengan nada suara yang dingin. Saat suara itu menyebar, itu bergema seperti guntur, sehingga tubuh Suli Guo gemetar dan matanya berubah menjadi lebih jernih. Dia sudah cukup lama menjadi iblis peliharaannya, jadi setelah mendengar Wang Lin berteriak, dia akhirnya menyadari ada yang salah. Wanita itu berbalik dan menatap Wang Lin sebentar sebelum tersenyum indah. Pada saat ini, sorot matanya meredup dan hanya senyumannya yang tersisa. Bulu mata wanita itu sedikit bergetar dan saat dia berbisik, seolah-olah dia sedang mengeluh. "Sungguh orang yang kejam. Bukannya aku bermaksud menyakitimu." Suaranya mengandung kekuatan misterius. Saat mendarat di telinga Wang Lin, jantungnya bergetar sekali lagi. Adapun Suli Guo, tubuhnya bergetar, kejernihan di matanya menghilang dan hanya dipenuhi oleh hasrat. Wanita itu tampak tersenyum bangga dan terbang menuju Wang Lin. Dia tiba di hadapannya dan akan menyentuh keningnya. Namun pada saat ini, mata Wang Lin menjadi jernih dan ada sedikit rasa jijik di dalamnya. Wanita itu menyadari ada sesuatu yang salah dan mencoba mundur. Namun Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa 1000 jiwa dan mengeluarkan jiwa Liu Yuanfeng bersama lebih dari 1000 fragmen jiwa lainnya. Wanita itu berteriak sekali lagi dan mundur tanpa ragu-ragu. Saat fragmen jiwa Liu Yuanfeng keluar, dia dan fragmen jiwa lainnya langsung mengelilingi sosok wanita itu. Ketika mereka ingin melahapnya, ada kekuatan misterius yang muncul dari matanya dan dia tersenyum manis. "Kakak, kenapa kalian semua harus seperti ini? Aku bukanlah musuh kalian." Hanya dengan satu suaranya, bahkan fragmen jiwa Liu Yuanfeng juga terkejut dan matanya dipenuhi kebingungan. Fragmen jiwa lainnya tampak lebih buruk ketika mereka menatap wanita itu dengan tercengang. "Dia menggangguku. Tolong bantu aku membunuhnya. Setelah terbunuh, aku akan menghabiskan waktu bersama kalian semua." Setelah mengatakannya, pipi wanita itu tampak memerah. Kemudian fragmen jiwa Liu Yuanfeng bergetar dan bersama dengan fragmen jiwa lainnya tiba-tiba menyerang Wang Lin. Saat ini ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak melihat fragmen jiwa dan menunjuk ke belakangnya. Suli Guo juga telah jatuh ke dalam iming-iming wanita itu dan hendak menyerang Wang Lin secara diam-diam. Namun dia diblokir sebelum bisa melakukannya. Segera gas hitam di sekelilingnya dengan cepat menghilang dan dia segera mundur. Matanya kembali jernih. Kali ini ketakutannya terhadap Wang Lin lah yang mengalahkan pesona wanita itu. Suli Guo diam-diam mengutuk di dalam hatinya.
Kenapa dia menyerang iblis ini? Sekarang semua pujian yang dia peroleh dari membunuh leluhur klan iblis raksasa telah hilang. Semakin Suli Guo memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Jadi dia berteriak pada wanita itu. Sial, ini semua salahmu karena memikatku. Dia mengungkapkan ekspresi sedih dan hendak bergerak ketika fragmen jiwa Li Yuanfeng bersama dengan fragmen jiwa lainnya tiba di hadapan mereka. Namun Wang Lin hanya menunjuk dengan tangannya dan semua fragmen jiwa mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Cukup, kamu datanglah ke sini. Wang Lin segera mengeluarkan tangannya. Wanita itu berteriak dan mencoba menghindar, tetapi dia ditangkap oleh Wang Lin dan dibawa ke hadapannya. Setelah dengan hati-hati melihatnya, akhirnya Wang Lin bisa mengetahui rahasianya. Dia menemukan di dalam fragmen jiwa wanita itu ada sebuah domain yang sangat kuat dan dapat memikat banyak orang di dunia. Sebuah fragmen jiwa dengan domain. Menarik. Setelah memeriksanya, mata Wang Lin menjadi dingin. Siapa namamu? Wanita itu berjuang untuk waktu yang lama. Dia terengah-engah saat dia berkata dengan menawan. Aku bahkan tidak menyinggung perasaanmu. Kenapa kamu tidak melepaskanku? Suaranya yang menawan mengandung sedikit pesona. Namun Wang Lin dengan dingin menatapnya dan menunjuk ke kelopak matanya. Wanita itu mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan segera berteriak. Kemudian gumpalan gas hitam keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Meiji, namaku Meiji. Wanita itu berbicara dengan cepat sambil menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Setelah dia mendapatkan kesadarannya, semua orang yang dia temui akan terpesona olehnya. Bahkan leluhur klan iblis raksasa pun terpesona. Meskipun pada akhirnya dia berhasil melepaskan diri darinya, namun dia tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang jahat kepadanya. Jadi, dia hanya bisa menyegelnya. Setelah disegel, wanita itu masih mencari cara untuk melarikan diri dari leluhur klan iblis raksasa. Suatu hari, dia bertemu dengan Suli Guo. Dia dengan mudah memikat Suli Guo sehingga dia akhirnya bertekad untuk menyelamatkannya. Namun dia tidak pernah membayangkan akan ada pria seperti Wang Lin. Bukan hanya semua pesonanya tidak berguna melawannya, tetapi bahkan tega menyakitinya. Ada apa dengan domain di tubuhmu itu? Wang Lin tidak terpengaruh oleh pesonanya karena pengalaman hidupnya dan teknik penyegelan jiwa. Dalam 500 tahun kultivasinya, Wang Lin juga belum pernah hidup layaknya suami istri bersama seorang wanita. Jadi hatinya jauh lebih kuat daripada leluhur klan iblis raksasa. Pada saat yang sama, teknik penyegelan jiwa adalah teknik yang paling dihormati di sekte pemurnian jiwa. Selain untuk mengendalikan bendera 1 miliar jiwa, kegunaan lainnya adalah membuat jiwanya tidak mungkin terpengaruh oleh apapun. Karena itulah dia dapat mengendalikan 1 miliar fragmen jiwa dan tidak menderita serangan balik. Wanita itu memandang Wang Lin dengan ketakutan. Sekarang dia tidak lagi berani menggunakan domainnya. Aku sebenarnya tidak tahu. Saat terbangun, domainnya sudah ada. Wang Lin merenung setelah mendengar kata-katanya. Tingkat kultivasi wanita ini hanya berada pada tahap formasi inti. Namun domainnya cukup kuat untuk mempengaruhi fragmen jiwa Li Yuanfeng. Hal ini membuat keadaannya menjadi sangat aneh. Wanita ini pasti terbentuk ketika bagian dari jiwa asal seorang senior yang kuat terpisah, sehingga terciptalah fragmen jiwa ini. Hal itu akan dapat menjelaskan mengapa dia memiliki domain yang begitu kuat. Domain ini seharusnya terkait dengan pesona atau nafsu. Mata Wang Lin berbinar saat memikirkannya, kemudian tangannya membentuk segel untuk membatasi wanita itu dan memasukkannya ke dalam bendera jiwa. Melihat ini, Suli Guo segera tersenyum dan dengan hati-hati berkata, "Tuan, ini jika tidak ada yang lain,
Aku akan kembali dulu. Setelah berbicara, dia kembali ke dalam pedang surgawi dan tidak berani keluar. Wang Lin menganggap sikap Suli Guo sangat lucu dan tidak lagi memikirkannya. Dia segera menampar tas penyimpanannya sehingga pagoda itu terbang keluar dan tumbuh menjadi lebih besar. Domain kekuasaan Zhou Yi segera menyebar dan mengelilingi segala sesuatu dalam jarak 50 km. Saat pagoda itu muncul, Zhou Ru segera berlari keluar. Setelah melihat Wang Lin, dia langsung cemberut dan berkata, "Paman yang buruk, kamu adalah paman yang buruk. Aku tidak menyukaimu lagi." Little White juga keluar di samping Zhou Ru dengan kepala tertunduk dan berbaring di sampingnya. Meskipun sulit untuk menyadarinya karena dia ditutupi bulu, namun tidak salah untuk menggambarkan bahwa dia sangat kelaparan. "Aku adalah harimau iblis, namun aku harus makan buah selama berbulan-bulan. Tidak hanya itu, aku juga tidak bisa makan sampai kenyang dan hanya makan satu buah sehari. Aku bahkan tidak bisa mencium bau daging apapun. Aku sangat merasa sedih." Little White menggeram menyedihkan dan air mata hampir jatuh dari matanya. Ada beberapa kesempatan di mana dia ingin memakan Zhou Ru, tetapi dia tidak bisa untuk tidak memikirkan bagaimana menghadapi Wang Lin jika dia melakukannya. Jadi dia menyerah pada gagasan itu. Lebih penting lagi, seiring berjalannya waktu, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang perlahan-lahan tumbuh di dalam diri Zhou Ru. Dia bahkan menjadi khawatir sebelum dia bisa memakannya. Bocah ini yang akan memakannya. "Paman nakal, lihatlah betapa kurusnya Little White. Kami harus makan buah selama berbulan-bulan." Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh ketidakpuasan. Bukan hanya Little White, tetapi bahkan dia sendiri pun menjadi jauh lebih kurus. Wang Lin hanya bisa mengusap hidungnya. Bagaimanapun dia sudah mengabaikan mereka. Lagi pula, dia memang tidak perlu makan. Jadi dia lupa bahwa Zhou Ru masih membutuhkan makanan. Untungnya saat dia mengirim Zhou Ru ke dalam pagoda, dia memberinya banyak buah roh sebagai makanan ringan. Selain itu, energi spiritual surgawi di dalam pagoda sangat kental. Selama tidak langsung menyerapnya, maka itu masih bisa membuat mereka tidak perlu makan. Saat ini dahi Wang Lin dipenuhi keringat. Bahkan ketika dia menghadapi monster tua transformasi jiwa, dia tidak merasa canggung atau malu. Namun setelah mendengar kata-kata Zhou Ru, dia hanya bisa tersenyum pahit. "Ini salah paman. Lain kali, paman pasti tidak akan lupa." Wang Lin segera berjanji dan menatapnya dengan penuh permohonan. Zhou Ru hanya memutar matanya dan cemberut. "Janji paman tidak pernah dihitung. Terakhir kali paman menjanjikanku seekor harimau besar, dan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Kali ini, aku tidak akan mempercayaimu." Wang Lin hanya bisa tersenyum kecut saat mendengarnya dan mulai bergumam pelan. "Baiklah, Zhou Ru kecil, paman akan membawamu untuk menangkap seekor harimau besar. Seharusnya ada beberapa binatang iblis di sini." Zhou Ru masih anak-anak, jadi ketika dia mendengar ini, dia langsung tersenyum dan bertepuk tangan. "Kali ini paman harus menepati janji. Ayo kita pergi sekarang juga." Wang Lin memperlihatkan ekspresi lembut saat dia mengusap kepala Zhou Ru dan tersenyum. "Ayo kita pergi sekarang." Zhou Ru dengan cepat mengangguk. Dia merenung sebentar dan kemudian berkata, "Paman, aku tidak tahu kenapa, tetapi setiap hari aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku melihat kakak perempuan bersamamu. Kakak perempuan itu terlihat sangat familiar. Ini rasanya sangat aneh." Hati Wang Lin bergetar saat mendengar kata-katanya. Dia segera menunduk dan menatap Zhou Ru. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan melihat ke langit. "Wan hanya 6 tahun lagi dan kamu bisa bangun." Zhou Ru memandang Wang Lin dan kemudian jejak ketakutan yang samar dan tidak terdeteksi muncul di matanya. Segera Zhou Ru berbisik pelan, "Paman,
Ruer kecil adalah monster. Little White sedang berbaring miring. Ketika dia mendengar ini, dia segera mengangguk sambil berpikir. Memang, kamu adalah monster kecil. Kalau tidak, bagaimana mungkin harimau iblis sepertiku bisa diganggu olehmu? Aku terpaksa meninggalkan gunung dan meninggalkan semua harimau betinaku. Sungguh sangat disayangkan. Wang Lin terkejut lalu menunduk dan mengusap kepala Joru sambil berbisik. Ruer kecil, ada apa? Air mata jatuh dari mata Joru saat dia mulai menangis. Ruer kecil adalah monster. Paman, ruer kecil itu monster. Faktanya, sekitar setahun yang lalu, aku bisa merasakan ada orang kecil di dalam diriku. Paman, aku takut. Wang Lin menatap Joru dengan dalam. Dia tidak bisa mengatakan apapun untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata, Ruer kecil bukanlah monster. Dia bukan. Seketika Wang Lin menghentikan kata-katanya. Adapun Joru langsung melompat ke pelukan Wang Lin. Paman, aku bisa merasakan bahwa orang kecil di tubuhku seperti kakak perempuan di dalam mimpiku. Dia adalah orang kecil itu. Paman, ruer kecil ketakutan. Bisakah kamu membawanya keluar? Tangan kecilnya dengan kuat mencengkram pakaian Wang Lin seolah-olah Wang Lin akan menghilang. Sehingga dia tidak mau melepaskannya. Dia takut dan inilah satu-satunya cara baginya untuk merasa aman. Saat ini tubuh Wang Lin semakin bergetar dan dia merasa seperti disambar petir. Mengapa jadinya seperti ini? Wang Lin bergumam di dalam hatinya dan matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Saat itu, Nesensol Limuan ditempatkan pada wanita hamil oleh Wang Lin. Ini adalah sejenis kepemilikan, namun bayi tersebut belum memiliki jiwa dan hanya segumpal daging. Pada prinsipnya, Limuan adalah Joru dan Joru adalah Limuan. Lalu mengapa situasi penolakan Joru terhadap Limuan terjadi? Mungkinkah ketika Nesensol Limuan memasuki perut wanita hamil itu, bayinya telah mengembangkan jiwanya sendiri? Tubuh Wang Lin semakin bergetar hebat ketika memikirkan semua ini. Pada saat itu dia sedang melawan utusan surga. Jadi dia tidak bisa mengetahuinya lebih detail. Jika ini benar, maka Nesensol Limuan perlahan-lahan akan melahap jiwa Joru dan dia akan sepenuhnya menggantikan Joru sebagai pemilik tubuh ini ketika dia bangun. Akhirnya mata Wang Lin dipenuhi kebingungan. Joru juga mengangkat kepalanya. Matanya tampak berkaca-kaca saat dia berbisik. Paman, ruer kecil takut. Bisakah kamu segera membawanya keluar? Apakah aku melakukan hal yang salah? Wang Lin memandang Joru dengan kesedihan saat memikirkannya. Dia merasakan sakit di dalam hatinya. Ruer kecil, jangan takut. Anggap saja orang kecil di dalam dirimu adalah kakak perempuanmu. Jangan khawatir. Wang Lin tersenyum sambil memperhatikan Joru. Namun senyumannya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Benarkah paman tidak berbohong kepadaku, kan? Mata besar Joru menunjukkan kenaifan, kemurnian, dan kepolosan. Selain itu, Wang Lin juga bisa melihat rasa keterikatan dan kepercayaan yang mendalam di matanya. Iya, itu benar. Saat ini rasa sakit di hati Wang Lin semakin parah. Wang Lin tahu pilihan yang harus diambilnya. Tetapi dalam hidup, memilih satu kehidupan terkadang harus melepaskan kehidupan orang lain. Mengapa harus seperti ini? Mata Wang Lin menunjukkan rasa sakit yang sangat dalam meskipun Joru masih kecil. Namun dia adalah orang yang sangat sensitif. Dia memandang Wang Lin sebelum membenamkan kepala kecilnya di dadanya dan berkata, Paman, jangan merasa sedih. Saat paman merasa sedih, aku juga bisa merasakannya. Di masa depan, aku tidak akan membicarakan masalah ini lagi. Aku yakin jika paman bilang itu tidak masalah, maka tidak masalah. Paman, bukankah kamu akan mengajakku menangkap harimau besar?
Wang Lin memandang Joru dan tidak menyangka dia bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Dia segera mengangguk sambil menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, "Paman akan membawamu menangkap harimau besar." Setelah mengatakannya, dia memeluk Joru dan terbang ke udara. Joru tersenyum, tetapi senyuman ini seperti tangisan diam di mata Wang Lin. "Paman, bawa juga Little White. Begitu paman menangkapkanku seekor harimau besar, aku akan melihat apakah Little White masih terus nakal. Jika dia melakukannya, maka aku akan membiarkan harimau besar itu menggigitnya." Tubuh Little White gemetar saat dia menjerit dan berpikir, "Aku adalah seekor harimau iblis." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia ditangkap oleh Wang Lin dan menghilang bersama mereka. Saat mereka terbang, mata Joru masih teringat pada sikap Wang Lin sebelumnya. Namun dia menahan air matanya dan berpikir di dalam hatinya, "Paman, Ru'er kecil sudah berusia 13 tahun. Ada beberapa hal yang sudah kupahami. Kamu berbeda dari kakek Tian. Saat kamu melihatku, kamu sebenarnya tidak melihatku, tetapi pada orang kecil di dalam diriku. Aku juga tahu bahwa ketika paman menyelamatkanku dari orang jahat itu bukan karena diriku, tetapi karena kakak perempuan di dalam diriku. Kakak perempuan yang kulihat di dalam mimpiku sangat cantik. Tetapi aku yakin saat besar nanti, aku akan menjadi lebih cantik. Paman, jangan tinggalkan aku." Tidak banyak tumbuh-tumbuhan di planet ini, tetapi terdapat banyak gunung. Di planet ini juga tidak ada manusia fana, dan hanya ada sedikit kultivator. Lagi pula, tidak banyak kultivator yang mampu menembus atmosfer planet ini. Mereka setidaknya harus berada pada tahap transformasi jiwa untuk melakukannya. Meski begitu, mereka masih membutuhkan kompas bintang, atau mereka akan kesulitan menavigasi jalan melalui kehampaan. Saat ini Wang Lin menggendong Joru dan Little White ketika mereka terbang melintasi langit. Ada banyak gunung besar di bawahnya yang menyebabkan Joru sering berseru dengan suara keras. Di hutan di bagian utara planet ini, Wang Lin menangkap seekor harimau besar. Harimau ini berwarna ungu dan panjangnya 30 kaki. Makhluk itu juga mengeluarkan aura yang sangat menindas. Yang menurut Wang Lin sangat aneh adalah harimau ini tidak memiliki kecerdasan, namun ada kekuatan misterius di dalamnya. Dengan satu raungan, dia dapat membuat pasir di sekitarnya berterbangan, dan dengan satu pukulan, dia dapat menghancurkan logam. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah daripada kultivator Foundation Establishment tahap akhir. Wang Lin dengan mudah menangani harimau itu. Dia meninggalkan jejak pada jiwa harimau dan menjadikan Joru sebagai tuannya. Setelah tidak mungkin membiarkan Joru tetap hidup, Wang Lin memberikannya sebagai hadiah. Kecintaan Joru pada harimau ini segera mencapai tingkat yang sama dengan cintanya kepada Little White. "Di masa depan, namamu adalah Little Violet." Joru segera berkata sambil duduk di punggung Little Violet, dan dia dengan gembira bertepuk tangan. Little White yang berada di samping mereka hanya melihatnya dengan kepala tertunduk. Dia merasa meremehkan harimau ungu itu. Sebagai harimau iblis, bagaimana mungkin makhluk ini bisa dibandingkan dengan dirinya? Memikirkan hal ini, dia dengan malas meraung ke arah harimau ungu. Namun dia tidak mengira harimau ungu itu akan menoleh ke arahnya dan mengeluarkan raungan sebagai pembalasan. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan yang seolah-olah bisa menghancurkan langit. Little White melolong ketika setiap rambut di tubuhnya berdiri dan dia mundur puluhan kaki. Dia menatap harimau ungu itu dengan ketakutan dan tidak lagi berani untuk memprovokasinya. Ini membuat Joru bertepuk tangan kegirangan. Kemudian dia berkata, "Little White, kamu tidak bisa mengalahkan Little Violet." Wang Lin memperhatikan wajah bahagia Joru dan mulai merenung. Sebenarnya Wang Lin tidak terlalu peduli dengan Joru. Paling-paling dia merasa seperti orang tua yang memperhatikan anaknya setelah menghabiskan
begitu banyak waktu bersamanya. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah Limuwan. Hari di mana Nesensol Limuwan terbangun adalah hari di mana jiwa Joru akan dilahap dan tidak ada peluang bagi keduanya untuk bertahan hidup. Jika dia mengeluarkan Nesensol Limuwan lebih awal, maka itu akan menyelamatkan Joru, tetapi itu akan membuat Limuwan hampir mustahil untuk lolos dari kematian. Bagaimanapun, Nesensol Limuwan sedang tertidur lelap dan masih dalam tahap pemulihan. Wang Lin mengerti siapa yang lebih penting, jadi tidak ada keraguan di dalam hatinya. Namun mengorbankan nyawa Joru hanya demi keinginan egoisnya agar Limuwan terbangun, menyebabkan hati Wang Lin bergejolak. Meskipun dia telah membunuh banyak orang di dalam hidupnya, namun dia belum mampu menghadapi dirinya sendiri. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Joru sekarang berusia 15 tahun dan masih ada waktu 4 tahun lagi sampai Limuwan terbangun. Dalam 2 tahun terakhir ini, Joru perlahan tumbuh dan berkembang menjadi seorang gadis cantik. Frekuensi kemunculan Limuwan dalam mimpinya juga meningkat pesat. Adapun Wang Lin menghabiskan waktu 2 tahun terakhir ini untuk berkultivasi. Selama ini, kepahitan di hatinya semakin kuat. Memilih Limuwan adalah suatu keharusan. Namun bagaimana dia bisa menjamin kehidupan Joru ketika Limuwan terbangun? Tampaknya ini adalah pertanyaan yang masih dia pikirkan. Joru menjadi semakin pendiam dalam 2 tahun terakhir ini. Dia sering duduk di punggung Little Violet dengan Little White di belakang mereka dan menatap ke langit. Little White, aku bisa merasakan kakak perempuan di dalam diriku perlahan terbangun. Saat dia akhirnya bangun, aku akan pergi. Setelah aku pergi, kamu pasti akan baik-baik saja. Aku akan meminta paman untuk mengantarkanmu pulang. Little White, setelah aku pergi, maukah kamu tetap mengingatku? Joru bergumam pelan sambil terus menatap langit. Little White mengangkat kepalanya untuk melihat Joru. Matanya terlihat dipenuhi dengan perasaan yang kompleks. Meskipun Joru sering mengganggunya, sebenarnya dia bisa merasakan bahwa Joru sangat menyayanginya. Bahkan saat Little Violet mengganggunya, Joru akan memihaknya dan memarahi Little Violet. Little White menyimpan semua ini di dalam hatinya. Meskipun dia adalah harimau iblis, namun hatinya terasa pahit saat dia melihat Joru dan menganggukkan kepalanya yang besar. Joru tersenyum tipis melihatnya. Dia melompat dari Little Violet dan tiba di sebelah Little White. Dia mengusap bulunya dan berkata, Little White, setelah aku pergi, menurutmu, apakah paman akan tetap memikirkanku? Little White langsung menggeram pelan dan menatapnya dengan penuh kesedihan. Joru terus mengusap bulunya dan merasa tertekan. Dia segera mengalihkan pandangannya ke sosok yang duduk di gunung di kejauhan dan diam-diam berpikir di dalam hatinya. Paman, Ru'er kecil mengerti. Bahkan sekarang setiap kali kamu melihatku, kamu masih melihat kakak perempuan itu dan bukan padaku. Dia pasti sangat penting bagimu. Ru'er kecil tahu apa yang harus dilakukan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.